Selamat datang di Kino Kuni, permainan trick-taking untuk 2-6 pemain yang berperan sebagai saudagar di negeri jamur yang ditugaskan, lebih tepatnya dipaksa, kaisar untuk ekspedisi mencari impor 6 jenis limbah, daun kering, ampas tahu, sabut kelapa, tulang hewan, kotoran hewan, dan kulit gandum yang merupakan sumber 4 jenis nutrien yang dibutuhkan bangsa jamur, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan karbon. Setelah melapor ke kaisar, para saudagar bergegas mengklaim koneksi sumber daya impor dari hasil laporan para saudagar. Meski itu hasil temuan saudagar lain, harus hati-hati karena hanya impor nutrien seimbang 4 jenis yang menjadi berharga, sedang impor oversupply justru anjlok dan merugi. Manfaatkan insider info di tangan kalian sebaik-baiknya untuk menjadi saudagar paling sukses. Untuk setup, ada 60 kartu, masing-masing dengan kombinasi unik antara angka 0 sampai 9 dan pasangan 2 dari 4 nutrien atau zat hara atau biasa disebut SUT berjenis nitrogen, fosfor, kalium, nitrogen, kalium, fosfor, dan karbon. Untuk tiap angka sendiri punya 6 kartu karena ada 6 kombinasi unik 2 dari 4 nutrien. Untuk setup awal, telusuri deck dan perhatikan indikator di pojok kiri bawah dan pisahkan indikator yang memiliki jumlah pemain di atas jumlah pemain yang sedang bermain. Pada contoh ini digunakan 4 pemain, sehingga kartu yang bertuliskan 5-6 dipisah. Selanjutnya, kocok kartu dan bagikan secara merata dengan tutup ke 4 pemain. Kartu-kartu ini menggambarkan insider info tujuan dagang yang dimiliki tiap pemain, jadi jangan sampai terlihat pemain lain. Kartu-kartu ini menggambarkan insider info tujuan dagang yang dimiliki oleh tiap saudagar, jadi jangan sampai terlihat pemain lain. Untuk di contoh ini diperlihatkan agar jelas untuk cara bermain. Sisakan cukup ruang di tengah untuk tempat melakukan eksplorasi dan juga ruang di depan pemain untuk menyimpan koleksi-koneksi dagang. Pemain yang terakhir makan jamur menjadi pemain pertama atau pilih secara acak. Permainan terdiri atas ronde, umumnya disebut trik. Sebanyak kartu di tangan dengan struktur pertama ekspedisi, mirip trik-trik pada umumnya. Tiap pemain, dimulai dari pemain pertama, misalnya yang di sini, memainkan tepat satu kartu di tangan. Lalu, dengan giliran searah jarum jam, pemain lain juga memainkan satu kartu. Selanjutnya, ditentukan siapa yang menang ekspedisi. Kedua nutrien di kartu pemimpin ekspedisi atau pionir itu menjadi nutrien mainstream. Tapi kaisar menyadari kalau nutrien simbang itu penting. Jadi nutrien yang keduanya beda dari nutrien mainstream otomatis jadi prioritas. Pemenang yang dipilih kaisar adalah pemain yang memainkan kartu terkecil. Kartu terkecil ini ekspedisinya paling cepat. Jadi resikonya rendah dan cepat pulang. Tapi dia juga potensi payoff-nya kecil. Pemenangnya adalah kalau ada nutrien prioritas, pemenang yang memainkan kartu kecil di prioritas. Kalau tidak ada prioritas yang nutriennya, misal semua nutrien sama dengan nutrien mainstream, misal seperti ini, ada satu yang sama, tidak harus dua-duanya sama, misal seperti ini. Nah kalau begini, semua punya nutrien yang sama dengan nutrien mainstream, maka pemenang adalah yang memainkan angka terkecil dari semua kartu. Dalam hal ini player sebelah sini. Lalu pemenang ekspedisi ini menjadi pionir di ronde berikutnya. Dimulai fase berikutnya, yaitu fase asimilasi. Dari semua tujuan dagang ini, dimulai dari pemenang ekspedisi, ambil satu kartu dan letakkan dalam koleksi khusus, dalam koleksi koneksi dagang. Lalu dalam searah jarum jam, semua pemain lakukan yang sama. Kartu terakhir diserahkan pada pemenang ekspedisi oleh kaisar sebagai hadiah. Lalu ronde berikutnya dimulai dari pemenang ekspedisi. Misal seperti ini. Dalam kasus ini, semua kartu juga memiliki nutrien yang sama dengan nutrien mainstream. Nah, kalau ada angka yang sama, kartu yang pertama dimainkan adalah pemenangnya ekspedisi, karena dia sedikit lebih cepat pulang. Berarti kasus ini pemain ini lagi. Anggaplah dia memilih kartu ini. Memilih kartu ini, lalu
seperti sebelumnya, yang kartu yang sisa diberikan pada pemain ekspedisi. Lanjut terus dengan sampai semua kartu di tangan telah dimainkan. Misal pada akhir permainan semua pemain sudah memainkan semua kartu dan juga terdapat koleksi-koleksi seperti ini. Disarankan untuk menyusun kartu agar koleksi nutriennya semakin terlihat jelas. Pada koleksi masing-masing pemain, hitung mana nutrien yang paling banyak dan mana set nutrien yang lengkap 4 jenis, atau mudahnya lihat mana nutrien yang paling sedikit. Dari kedua jenis nutrien tersebut, pisahkan mana yang memiliki nutrien paling sedikit. Misal, pemain ini punya 4 nitrogen. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 potasium. Berarti karbon di koleksi dagang pemain ini oversupply, sementara nitrogen ini langka. Semua kartu yang memiliki nutrisi langka, meskipun dia memiliki nutrisi oversupply, dikumpulkan dan menjadi poin positif. Semuanya dibeli oleh kerajaan dan menghasilkan untung untuk saudagar tersebut. Sementara semua kartu yang memiliki nutrien yang terlalu banyak dan tidak dibeli oleh kerajaan membusuk dan menjadi kerugian, poinnya negatif. Jumlahkan semua poin positif dari kartu yang untung dengan poin dan dikurangi dengan poin negatif dari kartu yang rugi. Misal pemain ini punya positif 24 poin untung dan rugi minus 30 poin, sehingga total poinnya adalah minus 6. Pemain dengan total poin yang paling positif, paling tinggi, berhasil menghindari kerugian dan telah menjadi saudagar yang paling untung, sehingga menjadi pemenang permainan. Begitulah cara bermain Kinoko no Kuni. Jika ada pertanyaan atau saran, boleh ditulis di kolom komentar. Like, subscribe, dan ring the bell untuk update selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat bermain.